Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Asmenifa dengan NPM 2317051028. Nah, pada video kali ini saya akan memberikan penjelasan untuk mata kuliah sistem pakar di mana materi yang kita pelajari adalah penalaran dalam ketidakpastian. Nah, kenapa sih kita harus berpikir secara probabilistik? Nah, dalam banyak dominan permasalahan, mustahil untuk tidak menciptakan model dunia yang lengkap dan konsisten. Oleh karena itu, agent dan manusia harus bertindak di dunia yang tidak pasti atau merupakan hal yang nyata. Kemudian, ketika ingin agent itu membuat suatu keputusan rasional, bahkan ketika tidak ada cukup informasi untuk membuktikan bahwa suatu tindakan itu akan berhasil, kemudian ada beberapa alasan untuk berargumen dalam ketidakpastian. Yang pertama adalah ketidakpastian yang sebenarnya, misalnya itu melempar koin. Kemudian ketidaktahuan teoritis, yaitu tidak ada teori lengkap yang diketahui tentang dominan yaitu masalah. Misalnya diagnosis medis, kemudian pemalasan, yaitu ruang faktor yang tidak relevan yaitu sangat luas dan akan membutuhkan terlalu banyak upaya untuk mencantumkan rangkaian antecedent dan konsekuen yang lengkap. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa meyakini keyakinan tentang proporsi di mana daripada berargumen tentang kebenaran atau kesalahan suatu proporsi, berargumenlah tentang keyakinan bahwa suatu proporsi atau peristiwa itu benar maupun salah. Untuk proporsi atau peristiwa primitif, lampirkan tingkat kepercayaan pada kalimat tersebut. Gunakan teori probabilitas sebagai cara formal untuk memanipulasi tingkat keyakinan. Ketika diberikan suatu contoh proporsi A, tetapkan probabilitas PA sedemikian sehingga 0 kurang dari sama dengan PA kurang dari sama dengan 1, di mana jika A itu benar, maka PA sama dengan 1, dan jika A itu salah, maka PA adalah 0. Nah, proporsi A itu harus benar atau salah, tetapi PA itu harus merangkum tingkat keyakinan kita bahwa A itu bernilai benar maupun salah. Contohnya di sini, untuk study case-nya adalah P, yaitu cuaca cerah sama dengan cerah. 0,7 berarti kita yakin bahwa cuaca akan cerah dengan kepastian 70%. Dalam hal ini, cuaca adalah variabel acak yang memiliki data atau nilai yang domin seperti cerah, hujan, bersalju, dan berawan. Terus ada P, rongga sama dengan benar, dengan nilai 0,05. Berarti kita yakin bahwa ada peluang 5% seseorang itu memiliki rongga. Rongga adalah suatu nilai variabel acak boolean yang dapat memiliki nilai benar maupun salah. Kemudian contoh lain adalah P sama dengan A sama dengan A kecil dan B sama dengan B kecil. Sama dengan A sama dengan A kecil dan B sama dengan B kecil. Sama dengan 0,2. Di mana A itu suasana hatiku, A kecil itu senang, B besar itu cuaca, dan B kecil adalah hujan. Berarti ada 20 kemungkinan bahwa saat hujan itu suasana hatiku sedang senang. Di mana sih kita bisa memperoleh dan menafsirkan probabilitas? Jadi ada beberapa pengertian di mana probabilitas itu dapat diperoleh dan ditafsirkan. Yang pertama itu ada interpretasi frekuentis, di mana probabilitas itu adalah sifat dari populasi kejadian yang serupa. Misalnya, jika himpunan S sama dengan P, gabungan N, dan P irisan adalah himpunan kosong, maka probabilitas suatu objek berada di himpunan P adalah P sedemikian sehingga S. Oleh karena itu, dalam interpretasi ini, probabilitas itu berasal dari eksperimen dan penentuan populasi yang terkait dengan proporsi tertentu. Lalu ada interpretasi subjektif, di mana tingkat keyakinan subjektif terhadap suatu proporsi atau terjadinya suatu peristiwa. Misalnya ada probabilitas Anda lulus ujian akhir berdasarkan evaluasi subjektif. Nah, Anda sendiri terhadap seberapa banyak waktu belajar yang telah Anda lalui dan pemahaman Anda terhadap materi tersebut. Oleh karena itu, dalam interpretasi ini, probabilitas itu mencirikan keyakinan pelaku. Kita bisa berasumsi bahwa dalam domain masalah tertentu, programmer dan pakar itu mengidentifikasi semua variabel proporsional, relevan, dan digunakan untuk bernalar tentang domain tersebut.
Masing-masing akan direpresentasikan sebagai variabel acak, yaitu variabel yang dapat mengambil nilai dari serangkaian nilai yang paling eksklusif dan benar, yang disebut sebagai ruang sampel atau partisi dan variabel acak. Nah, biasanya ruang sampel itu terdiri dari sampel benar maupun salah. Misalnya, proporsi rongga itu memiliki nilai yang mungkin benar ataupun salah, yang menunjukkan apakah pasien tersebut memiliki rongga ataupun tidak. Nah, variabel acak itu memiliki nilai benar dan salah sebagai nilai yang mungkin disebut sebagai variabel acak boolean. Jadi langsung saja di sini kita membuat study case untuk masalah tersebut. Nah, di sini saya memiliki study case yang berhubungan dalam materi yang tadi, di mana kita itu memiliki penalaran dalam ketidakpastian, dan study case yang saya buat adalah dalam sebuah jaringan Bayesian terdapat simpul atau node yang menyimpan tabel probabilitas kondisional atau conditional probability table CFT. Fungsi utama CFT adalah untuk yang pertama adalah A, menentukan hubungan antara simpul yang tidak memiliki hubungan langsung. Yang kedua, B, menyimpan probabilitas awal prior semua variabel acak di jaringan. Kemudian C, menyatakan distribusi probabilitas dari sebuah simpul berdasarkan semua kombinasi nilai dari induknya. D, menghitung probabilitas gabungan penuh dari seluruh variabel dalam jaringan langsung. Nah, penjelasannya adalah yang menentukan hubungan antara simpul yang tidak memiliki hubungan langsung itu dia salah karena hubungan antar simpul yang tidak langsung justru muncul dari alur jaringan bukan dari CFT. Kemudian menyimpan probabilitas awal atau prior di dalam sebuah variabel acak di jaringan juga salah karena probabilitas awal atau prior itu hanya berlaku untuk simpul akar atau root, bukan semua simpul. Kemudian menyatakan distribusi probabilitas dari sebuah simpul berdasarkan semua kombinasi nilai dari induknya itu benar, karena CFT itu memang berisi daftar probabilitas sebuah simpul dengan kondisi semua kombinasi nilai itu dari induknya. Contohnya adalah P sedemikian sehingga 0, B. Dan menghitung probabilitas gabungan penuh dari semua variabel dalam seluruh jaringan juga salah karena probabilitas gabungan penuh itu tidak bisa disimpan secara langsung, melainkan dia itu dihitung dari seluruh CFT melalui aturan produk. Jadi kita temukan bahwa jawaban dari study case yang benar ini adalah C, di mana menyatakan distribusi probabilitas dari sebuah simpul berdasarkan semua kombinasi nilai dari induknya. Oke, langsung saja kita buat untuk G-form-nya.
Oke, sekian penjelasan video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.